Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan mempelajari mengenai penggunaan komponen checkbox pada Android Studio. Oke, langsung saja kita bisa lihat ke materinya ya. Checkbox Android Studio. Ya, kita bisa pilih ini. Nah, di sini dijelaskan checkbox atau kotak centang ya, memungkinkan pengguna atau user untuk memilih satu atau beberapa pilihan dari suatu kumpulan. Ya, biasanya Anda harus menampilkan setiap opsi atau pilihan kotak centang dalam bentuk vertikal. Nah, di sini ada pilihan sinkron browser, sinkron kalender, sinkron kontak, dan lain-lain. Oke, langsung saja ya kita praktekkan. Ya, seperti biasa, buka aplikasi Android Studio. Ya, di sini saya masih menggunakan Android Studio versi 2022.2.1 patch 2 Android Studio Flamingo ya. Oke, new project. Kemudian empty view activity. Kemudian pilih next. Oke, di sini misalkan kita kasih nama latihan checkbox. Oke. Kemudian menggunakan bahasa pemrograman Java. Minimum SDK yang digunakan adalah API 16 Android 4.1 Jelly Bean. Kemudian finish. Oke, tunggu sampai proses Gradle selesai. Oke. Ya, ini udah selesai. Kemudian kita akan masuk ke activity main ya. Oke, jika proses Gradle yang sudah selesai, kita masuk ke desain, yaitu di activity main.xml. Kita akan mulai untuk mendesain. Baik, di sini untuk layout saya akan menggunakan linear layout. Masuk ke split aja ya di sini. Ini bisa kita kecilin. Oke, ini bisa kita hapus hello world-nya. Kita ganti constraint layoutnya jadi linear layout. Oke, seperti ini. Kemudian untuk orientasinya vertikal. Kemudian kita bisa tambahkan grafitinya, atau nanti grafiti di akhir aja sesudah menambahkan komponen-komponennya. Kita bisa menambahkan terlebih dahulu backgroundnya ya. Untuk background kita pilih hollow blue duck ya, seperti ini. Nah, ini kita tagnya hapus dulu, jadi kita buat di sininya dengan tipe tag yang berbeda untuk linear layoutnya. Oke, seperti ini.
Kemudian kita tambahkan image view. Oke, untuk image view lebar 300 dp. Kemudian untuk tinggi 200 dp. Sorry, ini belum enter. Enter dulu. 200 dp tingginya. Oke, kemudian kita mungkin bisa masukin dulu gambarnya ya. Nah, cuman nih belum ada gambarnya, jadi kita mesti masukin dulu gambarnya. Ini kita hapus dulu. Oke. Di sini saya akan ngambil gambar ini misalnya. Contoh, ini kita copy. Kemudian masukkan ke drawable yang ada di project kita. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa panggil lagi untuk gambarnya menggunakan src add drawable A. Oke, nanti akan tampil gambarnya ya. Seperti ini. Kemudian untuk ID penting, ID kita beri nama dulu. Bisa di sini kita kasih nama dulu ya sebagai identitas dari suatu variabel ya. Jadi karena image view ini termasuk ke dalam variabel. Misalkan img contoh gitu. Oke. img underscore contoh. Boleh img underscore contoh atau img contoh seperti ini. Jadi cuma saya sarankan untuk nama yang ada di layout XML itu jangan sama ya dengan nanti yang nama variabel yang ada di Java, yang ada di source code Java-nya. Oke, ini sudah. Kemudian kita ubah posisinya di tengah, skala tipe center. Oke, skala tipe center, dan ini kita bisa masuk ke Gravity. Untuk layoutnya center horizontal. Oke, jadi posisi di tengah. Kemudian kita pindahin ke bawah ya, agak ke bawah lagi gambarnya. Jadi kita bisa pakai margin top. Cukup 10 dp saja ya. Jadi ke bawah dikit ya, seperti itu. Ini untuk image view. Kemudian kita tambahkan button. Kita juga bisa menambahkan button dari sini ya. Tarik ya, seperti ini button. Kemudian text view juga kita tambahkan ya, seperti itu. Kemudian dua checkbox ada di widget ya. Oke, kita cari dulu checkbox. Ya, di button tambahkan dua checkbox. Oke. Untuk button kita bisa kasih nama di ID-nya, misalkan button oke. Enter, refactor. Ya, kita nih bisa rubah dari sini.
Teksnya kita bisa kasih nama oke. Ya, kemudian untuk layout width-nya, layout width kita bisa kasih nilai 200 dp. Kemudian untuk height-nya wrap content, jadi menyesuaikan tinggi layout parentnya. Kemudian untuk warna, ya misalkan kita mau kasih warna ya, warna itu biasanya di sini background tint. Ya ini kita kasih backgroundnya putih, misal background tintnya. Ya seperti itu. Oke, jadi warna background tintnya putih, untuk text colornya hitam. Colornya ya, warnanya hitam. Coba kita cari. Nah, kalau FFFF ya background tint. Untuk color, text color ya, text colornya kita ubah ke hitam. Oke, seperti itu. Text size-nya misalkan kita ganti ke 20. Oke, margin top layout, untuk layoutnya kita bisa pilih ini, layout margin ya, margin. Kita cari di sini kalau nggak ada. Atau kita cari di sini margin. Nah, layout margin. Margin topnya kita masukkan nilai 30 dp. Jadi posisi ini agak ke bawah. Nah, oke, seperti itu. Nah, kita akan lihat atribut apa saja yang sudah dipakai ya di declared atribut. Ada layout width 200, layout height-nya wrap content, layout margin top-nya 30 dp, background tint-nya putih, ID-nya button underscore oke, text-nya oke, warna font-nya warna font-nya hitam, text size ukuran font-nya 20. Ya, jadi kita bisa rubah langsung dari sini untuk setiap atributnya.